Seperti tadi saya juga sudah sampaikan bahwa artificial intelligence ini tidak menggantikan konsultan pajak. AI justru membantu pekerjaan yang berulang. Kenapa? Karena AI tidak bisa melakukan professional judgment. Ya, dia nggak bisa analitik. Lalu AI tidak punya etika. Yang punya etika itu adalah manusia. Kita harus menjunjung integritas dan standar profesi yang tinggi, serta how to behave kepada yang lain. Negosiasi. Kita mempunyai kemampuan bernegosiasi yang baik dan memberikan solusi bagi klien maupun penjelasan-penjelasan kepada kantor pajak, baik itu kepada AR-nya ataupun kepada pemeriksa. Kalau kita litigasi, nanti kepada penelaah. Kalau kita lakukan banding, itu kepada hakim. Seperti itu. Ya. Jadi, kita itu harus mempunyai keahlian dalam menghadapi sengketa dan proses hukum. Bagaimana? Yaitu dengan kalian itu mulai melatih diri, mengerjakan sesuatu yang kecil-kecil. Administrasi ngerti, prosesnya ngerti, nanti akan sampai tujuannya, ya. Bagaimana juga kita harus menjaga hubungan dengan klien, yaitu membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Kalau kita janji, bisa kita lakukan dan memang bisa. Kalau kita masih harus mengecek dengan peraturan atau kita harus berdiskusi, kita sampaikan. Apa yang kalian katakan itu adalah mengikat integritas diri sendiri. Ya, oke. Kita lanjut ya. Dengan adanya Cortex, apa sih dampaknya? Tentu semua akan berdampak kepada digital compliance, kepatuhan pajak semakin digital dan tersandar. Bukan berarti tidak ada kesalahan, pasti ada. Namun, kesalahan itu akan cepat termitigasi. Kita tuh langsung, oh ya, ini kita uh, mengerti, ini ada kesalahan di sini. Nah, seperti digital compliance yang kita sudah tahu, salah satu ini adalah Cortex. Kita bisa lihat pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak menjadi lebih cepat karena mereka mudah melihat data-data, lalu mereka melakukan juga analisa, ya. Lalu datanya juga karena terintegrasi, mereka tuh menemukan kesalahan klien itu sangat cepat. Sehingga kita kalau tidak melakukan sebelumnya tadi waktu data mau kita masukin laporan, melakukan betul-betul pemeriksaan detail, analisa, komparasi, rekon, pasti dia akan menemukan. Kenapa? Karena analisanya dari DJP itu lebih kuat. Analisis risiko dan pengawasan pajak lebih akurat. Sehingga konsultan pajak sekarang ini harus meningkatkan dirinya lebih siap. Kita harus adaptif, melek teknologi, dan ini semua memberikan nilai tambah bagi klien. Next. Tantangan masa depan. Kita lihat ya sekarang ini ada AI. Ya, perkembangan AI yang sangat cepat mendorong otomisasi, efisiensi, dan perubahan cara kerja konsultan pajak. Apa aja AI di sini? Kita bisa sekarang ada Gemini,
GPT, Cloud, Microsoft Power, itu semua membantu kita, bukan AI yang menggantikan kita. Sehingga apa yang dilakukan AI itu harus adik-adik semua cross-check kembali. Peraturannya, jangan, oh AI-nya sudah kasih tahu, kita tinggal copas. Tidak. Kita harus baca, benar nggak? Cek lagi. Benar nggak sumber datanya? Kenapa? Karena AI juga bisa salah. Jangan dipercaya seluruhnya. Ya. Kemudian adanya ancaman cyber security. Ancaman cyber itu semakin kompleks dan canggih, menuntut sistem yang aman serta kewaspadaan yang tinggi terhadap risiko digital. Apa yang kita perlu ketahui seperti ini? Artinya, kita mesti mengerti bagaimana menyimpan data yang baik. Ya, kita misalnya ada cloud, ada server, ya. Lalu kita harus lakukan lagi password. Hal-hal yang demikian itu sangat-sangat menjadi penting buat kita agar supaya data-data klien ini dapat dilindungi, ya. Jadi perlindungan data privacy klien itu jadi prioritas utama seiring dengan regulasi ini yang semakin ketat dan kesadaran yang meningkat juga dari klien. Jangan sampai nanti kliennya tahu, oh datanya bocor. Mereka bisa melakukan satu tuntutan, ya. Nah, lalu dengan adanya sekarang, kita lihat ya, ada Shopee, kita lihat lagi juga ada Alibaba, kita lihat banyak sekali platform-platform penjualan sekarang, ya. Tentu akan menjadikan ini cross border tax. Jadi ada transaksi lintas negara yang semakin meningkat sehingga menuntut pemahaman aturan pajak global yang kompleks. Ya, karena kita masih melihat tidak semua transaksi itu kena pajak, tetapi tidak semua transaksi cross border juga tidak kena pajak. Jadi ada yang kena, ada yang tidak. Kita harus betul-betul memahami tax treaty pasal 26 ya, yang nantinya adik-adik akan belajar bila mana serius ambillah benar-benar perpajakan yang eksklusif. Bisa belajar dari Brevet, YouTube, itu sangat membantu ya. Nah, lalu perkembangan kita lagi apa sekarang? Menjadi sustainability tax. Apa sih sustainability tax? Ya, jadi ini isu yang berkelanjutan ya menjadi fokus global dan mulai tercermin dalam kebijakan serta kewajiban perpajakan. Itu misalnya perusahaan itu juga harus menjaga lingkungan bisnisnya menjadi tetap green. Jadi kerangka kebijakan perpajakan itu dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisinya menuju ekonomi hijau. Ya, karena kita harus memperhatikan prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, di mana tuh fungsi pajak tidak hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur perilaku bisnis. Ya, jadi di sisi beban pajak lingkungan, misalkan kita sekarang sudah mulai nih, kalau yang non-green ini ada carbon tax. Ya, pajak karbon akan menjadi bagian penting dari strategi fiskal untuk mengurangi emisi dan mendorong ekonomi hijau.
Apa sih pajak karbon? Pajak karbon itu tuh pajak atas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari operasional industri dan penggunaan bahan bakar fosil, plastik, dan ekotax. Itu kita bisa tahu ya, pemerintah menggunakan cukai atau pajak atas penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan air tanah berlebihan, serta pembuangan limbah yang berbahaya. Akan tetapi, jika kita lihat ada sisi beban pajak lingkungan, juga ada fasilitas pajak bila mana perusahaan yang menerapkan praktek ramah lingkungan, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak. Ada tax allowance. Ada juga super tax deductions, pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan riset dan pengembangan bagi teknologi yang ramah lingkungan. Jadi dengan munculnya ini, munculnya sustainability tax, munculnya carbon tax, ya, kita bisa memberikan advice, perencanaan, dan optimisasi insentif. Jadi membantu klien memanfaatkan fasilitas pajak tax allowance secara legal untuk menekan biaya investasi proyek-proyek yang berhubungan dengan EDT tadi. Kepatuhan dan laporan ISG-nya. Kenapa? Karena itu bisa dipastikan perhitungan kewajiban pajak karbon atau pajak lingkungan lainnya yang lebih akurat sesuai standar akuntansi dan pelaporan keberlanjutan, menghindari denda pajak jadinya. Kita juga membantu mitigasi risiko bisnis dari perusahaan, membantu direkturnya, manajer, untuk menilai dampak regulasi lingkungan terkini terhadap biaya-biaya dan rantai pasok yang ada berhubungan dengan perusahaan. Ya, jadi dulu mungkin bagaimana kita berpikir cara menghemat pajak, tetapi pada hari ini dan ke depannya kita harus berpikir dan berkembang menjadi bagaimana strategi perpajakan perusahaan itu dapat mendukung bisnis yang ramah lingkungan sehingga terhindar dari sanksi pajak karbon. Ini adalah salah satu yang perkembangannya itu berubah, dinamik, bagaimana peran profesional pajak nanti ke depannya. Ya, jadi kita tuh harus adaptif dan berwawasan luas, sehingga dapat menghadapi perubahan dan memberikan nilai tambah yang terbaik bagi klien. Gitu. Lanjut ya adik-adik. Mengapa profesi pajak sangat dibutuhkan? Ya, tadi ya kita sudah lihat bahwa regulasi berubah sangat cepat. Peraturan perpajakan terus diperbarui, sehingga perusahaan harus selalu menyesuaikan kepatuhan dan strategi bisnisnya. Lalu ada Cortex, digitalisasi administrasi perpajakan, menuntut perusahaan juga memahami sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan real time. Sehingga pengecekan yang berkala, lalu rekonsiliasi itu menjadi hal yang rutin atau kewajiban dari perusahaan mulai ke depannya. Lalu ada aturan global minimum tax. Penerapan pajak minimum global mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan multinasional dan grup usahanya. Bagaimana memanfaatkan, bagaimana menghitung, ya. Kemudian bagaimana juga kita nanti membuat tax planning ke depannya. Tentunya itu berkaitan juga dengan adanya transfer pricing, yaitu transaksi antar perusahaan dalam satu grup, itu harus memenuhi prinsip kewajaran
yang didukung dokumentasi yang memadai. Jadi seperti adik-adik tahu ya bahwa transfer pricing ini adalah transaksi antar perusahaan dengan related company-nya, bisa di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Dan itu diharuskan kita membuat TP-Doc. Laporan TP-Doc itu ada dua, master file dan local file. Ya. Dan ini harus dikaji oleh konsultan agar memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu amslengnya, cara menghitungnya, itu semua perlu waktu kita adik-adik pelajari dengan baik. Ya, lanjut. Apa saja nih yang dikerjakan oleh konsultan pajak? Kita lihat ya, di sini ada international tax. Nah, ini dia. Kita memberikan solusi perpajakan transaksi lintas negara. Di situ ada transfer pricing, ya. Kita harus mengerti apa itu transfer pricing, bagaimana kita menghitung amslengnya, ya, bagaimana kita menyusun dokumen transfer pricing, bagaimana kita melengkapinya sesuai dengan PMK perpajakan, dan tax treaty, supaya perusahaan dapat menghindari double tax antar negara tersebut. Lalu apa lagi nih sebagai tax consultant? Nah, kita juga bisa membantu tax planning, yaitu kita menyusun strategi pajak yang efisien, efektif, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukannya kita lakukan tax evasion, menghindari, tetapi kita betul-betul apa yang dibayar oleh perusahaan boleh minimize pajak, tetapi itu sesuai dengan peraturan. Ya, contohnya adalah kalau kita belajar tentang tax treaty, biasanya pasal 26 kita tahu kan bahwa ini kena pajaknya hanya 20% misalnya. Tetapi dengan adanya tax treaty, tidak 20%, ada yang 10%, ada yang 15%. Tergantung dengan negara-negara yang melakukan agreement dengan Indonesia, ya. Lalu kita juga dapat memberikan advice. Apa sih kita biasanya yang kita lakukan untuk advisory ini? Biasanya kalau perusahaan mereka mau melakukan suatu transaksi, terutama dengan luar negeri, mereka itu minta pendapat kita. Kalau saya begini, impact pajaknya apa aja ya? Dan kalau saya mau melakukan merger, baiknya di negara ini, di Indonesia peraturan perpajakan lokalnya bagaimana, dan peraturan perpajakan dengan negara lawannya itu bagaimana, kita harus mengkaji satu persatu. Kita research. Setelah itu kita discussion sama kliennya. Lalu kita dari discussion itu, kita membantu CEO itu, mereka jadi tahu, oh ya, saya akan mengambil keputusan seperti ini, alternatif satu atau alternatif dua. Ya, bukan kita yang mengambil keputusan ya, tetapi tetap perusahaan. Apalagi compliance ya. Apa sih itu compliance? Compliance itu kepatuhan pajak yang rutin. Ya, tugasnya kita apa? Membantu klien menghitung, memotong, menyetor, melaporkan seluruh jenis kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat. Seperti apa? PPh 21 yaitu pajak karyawan. PPh 23 withholding. Kalau perusahaan punya transaksi kepada vendornya, itu ada menyangkut jasa-jasa yang perlu di withhold pasal 23, kita harus kenalin dan kita membantu.
menghitung, ya. Ada PPh final misalkan sewa ada yang 10%. Kalau ada penjualan fixed asset, misalkan itu bangunan 2,5%. Ya, itu adik-adik semua harus kenalin dan tahu transaksi apa ini. Kemudian juga kalau transaksi itu sudah di atas 4,8 M, itu wajib PKP. Dan kalau objeknya itu adalah objeknya pajak yang dikenakan PPN, maka adik-adik membuat faktur pajak. Nah, lalu sesudah itu apa yang kita bantu lagi? Kita bantu juga bagaimana melaporkan, menghitung SPT tahunan badan, melakukan koreksi fiskal, bagaimana kredit-kredit pajak dihitung. Lalu juga kita membantu CEO, karyawan, atau pengusaha pribadi membuat SPT laporan orang pribadi. Yang biasanya kita tahu dan kenal Form 1770. Untuk SPT tahunan badan, kita kenal Form 1771. Ya. Nah, di era Cortex ini untuk compliance, kita harus pastikan seluruh data transaksi digital tersinkronisasi dengan rapi agar tidak terjadi mismatch di sistem risiko DJP. Ya. Untuk tax audit, apa sih yang kita perlu lakukan? Ini kita membantu pendampingan pemeriksaan pajak. Ya, kita mewakili klien ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak. Apa peranan kita? Kita menyiapkan dokumen pendukung, ya. Sesudah itu kita juga harus menyiapkan juga kertas kerja untuk menyusun tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Lalu kita juga berdiskusi teknis dengan tim pemeriksa pajak. Ya, sesuai dengan peraturan perpajakan, transaksi perusahaan yang sebenarnya, ya. Apa kita lihat lagi selanjutnya di perpajakan juga ada tax dispute dan litigation. Kita ini menangani sengketa baik itu di tingkat kanwil maupun kita di tingkat pengadilan pajak ataupun di tingkat lebih lanjut lagi MA, Mahkamah Agung. Tugas kita ini sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum saat terjadi perbedaan penafsiran aturan antara wajib pajak dan otoritas pajak, kita itu menjembatani. Ya, kalau wajib pajaknya ini benar, kita harus susun argumen-argumen agar hakim ataupun penelaah mengerti dan akhirnya mengabulkan permohonan pengurangan atau pembatalan koreksi pajak. Ya, kita prosesnya apa? Kita menyusun draft, mengajukan keberatan. Nah, bila mana keberatan kita ditolak, kita mendampingi beracara di pengadilan pajak. Kita bisa mengajukan banding, mengajukan gugatan, sampai pengajuan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, mengapa KAP membutuhkan divisi pajak? Kenapa? Karena audit tidak berdiri sendiri. Audit membutuhkan keahlian pajak agar opini yang diberikan tepat, akurat, dan berkualitas. Bebas dari risiko. Kita lihat ya di sini ada tax review. Jadi supaya kita diaudit ini lebih lebih
Artinya bila perusahaan menginginkan opininya wajar tanpa pengecualian, kita bisa membantu tax review. Kenapa kita bisa menilai kepatuhan dan kewajaran perpajakan dari klien sehingga resiko pajak dapat diidentifikasikan sejak awal. Sehingga kalau tidak terjadi resiko yang tinggi, tentu auditor akan akan menerima laporan keuangan bebas dari salah saji, ya. Sehingga kita itu membantu klien juga, oh ini resiko perpajakannya dapat diidentifikasi, lalu kita hitung sejak dini sebelum kita ada pemeriksaan pajak, lalu klien akan kena SKP, surat ketetapan pajak, atau SP2DK. Itu yang akan timbulnya itu ada pajak yang nambah, ada sanksi, denda dari otoritas pajak. Lalu apa sih? Kita juga membantu deferred tax, menghitung dan menilai pajak tangguhan secara tepat sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kita memastikan perlakuan beda tetap dan beda waktu antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Lalu kita lakukan juga transfer pricing dokumentasi. Kalau itu kita lihat, oh ini perusahaan ada nih transaksi afiliasinya, sudah memenuhi threshold atau persyaratan. Kita itu memverifikasi bahwa penetapan harga yang dibuat oleh perusahaan dalam transaksi dengan para pihaknya sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Misalkan penjualan atau pembelian, ataupun kita ada manajemen fee, pembayaran royalti, seperti itu. Ya, kita melihat regulasi dari transfer pricing yang berlaku. Selanjutnya ya, kita lihat ada tax risk. Kita mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi resiko pajak yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Tujuan kita apa? Memastikan potensi kewajiban pajak yang tersembunyi, contingent liabilities-nya, tidak berpotensi merusak atau mengganggu penyajian laporan keuangan audit. Due diligence, adanya uji kelayakan transaksi. Misalkan, ya, adanya transaksi akuisisi, investasi, atau divestasi perusahaan. Apakah perusahaan sudah melakukan due diligence? Sehingga memastikan entitas yang dibeli oleh perusahaan ataupun divestasi itu tidak menyimpan satu resiko perpajakan di kemudian hari. Apabila perusahaan melakukan corporate restructuring, ya, atau restrukturisasi perusahaan, kita itu membantu perusahaan merancang struktur organisasi atau bisnis yang efisien secara pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Kita memberikan solusi, pertimbangan pajak dalam reorganisasi bisnis perusahaannya. Sehingga di sini pesannya kita dari mengapa KAP membutuhkan divisi pajak. Divisi pajak memastikan audit menjadi lebih komprehensif, risiko laporan keuangan berkurang, dan nilai tambah bagi perusahaan
untuk mitigasi risiko. Lanjut. Nih, jenjang karir. Ini salah satu contoh aja ya. Jenjang karir kita, semua ini tergantung dari kapnya masing-masing. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bagaimana mulai dari intern, ya, atau magang, belajar dasar perpajakan, mendukung pekerjaan tim, sampai menjadi partner, itu kurang lebih ya. Kalau intern kita bisa sampai 1 tahun, lalu menjadi junior, ya, mungkin sampai 2 tahun, lalu senior, sampai dengan 4, supervisor, pengalaman sampai dengan 6, lalu kita menjadi manajer, pengalaman sampai 8 tahun, senior manager, sampai dengan 12 tahun. Nah, di atas itu ada yang lagi director, itu tergantung lagi dari kapnya masing-masing, lalu sampai menjadi partner, kurang lebih 12 tahun lebih. Ya, sehingga adik-adik jangan khawatir kalau kita berkarir di KAP, tekun, lalu kita memang minat dan berdedikasi, integrasi, ya, kita bisa menjadi partner nantinya. Lanjut. Tentunya ya, kita itu apa sih? Kita kan waktu tadi kita udah jelaskan sebagai junior associate atau kita sebagai magang. Tadi kita sudah mengerti sebelumnya. Kalau kita harus menguasai teori dasar-dasar ilmu perpajakan, membantu pekerjaan tim. Lalu sebagai associate, kita ada tanggung jawab pengumpulan data, pengolahan data awal, verifikasi dokumen transaksi pajak, membantu penyusunan draft SPT, melakukan rekonsiliasi fiskal sederhana, lalu kita mempelajari regulasi perpajakan dasar, mampu menggunakan Cortex dan tool analisis data digital. Berarti kita butuh apa tuh dari semuanya? Kita butuh hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa sih? Kita harus mengerti ilmu accounting, ilmu pajak, ilmu audit, dan jangan lupa belajar bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Mandarin. Belajarlah bahasa. Itu akan membantu kalian untuk lebih naik karirnya. Kenapa? Karena kalian mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, tentu atasan kalian akan menghargai. Lalu jangan lupa belajar Excel, ya, belajar AI, bagaimana data analytical. Belajari aja 1 hari, 1 hari, 1 hari. Lama-lama kalian juga akan bisa. Jangan khawatir, aduh susah banget. Kan tidak dikuasai dalam waktu yang singkat, akan tetapi terus-menerus berlatih setiap hari, nanti akan sampai pada waktunya. Itu pesan saya. Lalu kalian juga jangan lupa belajar di soft skill-nya. Ya, bagaimana kalian menjadi seseorang yang mempunyai integritas. Ya, bagaimana? Ya, kita tentunya kalau seseorang yang mempunyai integritas tinggi, kita harus bisa pegang rahasia financial client. Ya, kita bertindak jujur. Kita harus patuh pada kode etik profesi. Kemampuan leadership. Ya, itu juga menjadi sesuatu soft skill yang perlu kalian latih. Yaitu bagaimana sih salah satunya? Yaitu Anda bagaimana memberanikan berlatih mengenai berdiskusi, bernegosiasi pada waktu pendampingan pemeriksaan pajak, ya, lalu memimpin tim, berlatih saja. Mungkin dari kuliah kalian ada studi kelompok seperti itu. Bagaimana kalian bekerja sama satu dengan yang lainnya? Dan jangan lupa bagaimana how to communication with other people
behave-nya kita harus benar-benar tata caranya ya supaya klien ini tidak tersinggung, bagaimana kita minta data, bagaimana kita membujuk dengan tim dari perusahaan. It's not easy, saya tahu, tetapi dengan kalian berlatih lama-lama pasti bisa. Dengan berempati pada mereka, kita bisa mengenalinya nantinya ya. Lalu bagaimana kalian belajar public speaking? Tentu di kuliah seperti misalnya presentation ya. Coba kalian berlatih, jangan takut. Salah nggak apa-apa, besok pasti satu hari benar. Dan jangan lupa, untuk menjadi seseorang yang dibilang, dikenal, oh ya, kita bisa loh problem solving, itu adalah pembelajaran sepanjang hayat, ya, continuous learning. Jangan kita merasa malas untuk membaca dan mengerti. Sekarang gampang kalau kita nggak ngerti, kita bisa nanya, bisa diskusi. Ya sebelum, tapi kita tahu dulu peraturannya. Kita bisa nanya kepada senior kita atau kita tanya sama AI. Tidak bisa dipercaya, tetapi kita setidaknya ada, oh ya dia kayak gini. Contohnya seperti itu. Jadi, kombinasi hard skill dan soft skill ini akan membuat Anda menjadi profesional yang unggul dan berdaya saing tinggi. Kalian kalau sudah mampu seperti ini, kemanapun kalian mau bekerja, dimanapun, tentu sangat dihargai. Ya, lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Hari Minggu pergi ke pasar, membeli baju berwarna biru. Mari mahasiswa giat belajar, taat pajak bangun Indonesia baru. Ya, jadi di era digital ini, para mahasiswa hard skill membuka kesempatan bagi kalian untuk masuk ke dunia kerja, tetapi soft skill ya seperti integritas, kepemimpinan, komunikasi akan menentukan seberapa tinggi kalian bisa memanjat jenjang karir hingga menjadi partner. Setelah silakan apabila ada yang ingin bertanya dengan senang hati saya akan menjawabnya. Ya, baik Ibu Florencia, terima kasih atas pemaparannya. Semoga materi yang hari ini disampaikan oleh tiga pemateri menjadi insight baru untuk adik-adik mengenai dunia akuntan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang telah terpilih. Eh, untuk yang pertama, pertanyaan dari materi Ibu Arnestesa ya. Baik. Ya. Pertanyaan pertama dari Edi Rahman, PPAK UMI. Selamat siang, saya Edi Rahman dari PPAK Uni Makassar. Menurut pengalaman Ibu Arnestesa, apa kesenjangan terbesar antara dunia kampus dan dunia profesional yang masih perlu diperbaiki? Dan kira-kira apa pesan Ibu bagi kita agar mampu menjadi profesional dan unggul di era global? Silahkan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Edi Rahman dari PPAK UMI ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi Bapak tanyakan apa kesenjangan terbesar antara dunia kampus dan dunia profesional yang masih perlu diperbaiki. Nah, menurut pengalaman saya nih ya Pak ya, selaku akuntan publik yang kadang beberapa kali kita kan menerima anak magang tuh. Nah, itu terasa sekali kesenjangan terbesar itu antara dunia kampus dan dunia profesional sebenarnya bukan terletak pada ilmu akuntansinya ya, tapi menurut saya lebih ke cara berpikir kritis dan sikap profesionalnya. Jadi misal nih, kalau di kampus itu kan sudah terbiasa dengan sesuatu hal yang teoritis, mencari jawaban yang benar tuh pokoknya sesuai teori gitu ya. Nanti sementara pada saat di dunia profesional
kita tuh harus bisa berpikir kritis. Misal contoh yang simpel aja pada saat mengaudit kas gitu ya. Oh, saldo kasnya di laporan keuangan dengan buku besar sudah sama nih. Nah, mungkin mahasiswa menyimpulkan, oh berarti ini udah benar gitu ya. Karena udah cocok nih Bu antara saldo kas di laporan keuangan dengan buku besar. Nah, tapi untuk auditor tuh tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi harus dituntut mampu berpikir kritis gitu ya. Jadi, oh betul nih misal udah sesuai antara buku besar dengan laporan keuangan atau di neracanya, saldo neracanya, tetapi harus mampu berpikir kritis. Oh, apakah ada transaksi yang belum dicatat? Oh, sudah melihat rekening koran nggak? Oh, ada. Apakah pencatatannya itu sudah disertai dengan bukti-bukti yang cukup gitu ya? Nah, itu sehingga memang teman-teman adik-adik nanti semua di eh, khususnya jurusan akuntansi yang nanti bila mana tertarik gitu ya menjadi akuntan publik memang sangat dituntut untuk bisa berpikir secara kritis dan nanti apa yang disimpulkan berbasis bukti. Berikutnya untuk kesenjangannya biasanya itu berkaitan dengan cara berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim. Nah, itu saya melihat banyak adik-adik mahasiswa tuh masih kurang gitu ya untuk mampu menyampaikan satu pertanyaan, ide, atau mungkin bahkan eh, kritikan itu tuh masih belum berani gitu. Kadang-kadang masih enggak lah lebih baik diam gitu ya. Jadi menurut saya memang perlu, apalagi sebagai akuntan publik ya, kemampuan berkomunikasi itu sangat penting untuk menjelaskan ke klien mengenai temuan audit itu sangat penting. Terus, apa pesan Ibu agar kita mampu menjadi profesional dan unggul di era global? Nah, menurut saya nih buat adik-adik semua, khususnya nanti yang ingin menjadi seorang profesional, khususnya menjadi akuntan publik, yang pertama betul kuasai dulu ilmu akuntansinya. Tetapi jangan berhenti nih pada teori. Cari terus pengalaman praktik dengan magang, berorganisasi ya. Nanti ada kompetisi, penelitian dan lain-lain. Jadi bagaimana tuh kita melatih cara berpikir kritisnya, selain teorinya diperkuat, ilmu akuntansinya itu dipahami, eh, lebih dari itu dikembangkan dengan bagaimana mengembangkan cara berpikir secara kritis. Itu memang harus dengan pengalaman juga gitu. Jadi betul banyak kampus sudah mulai menerapkan magang. Nah, itu saya sangat mengapresiasi. Itu salah satu cara ya untuk meningkatkan kompetensi dari adik-adik mahasiswa. Kedua, memang harus membangun karakter profesional sejak sekarang gitu ya, berintegritas, harus jujur, disiplin, tanggung jawab. Mungkin dulu kalau kalau pas ini zaman kuliah kalau kita terlambat nggak disiplin, ya nggak disiplin gitu ya, terlambat mengumpulkan nilai, paling kan mengumpulkan hasil ujian, paling konsekuensinya dinilai. Sementara nanti jadi akuntan publik, kalau kita nggak disiplin, terlambat misalnya ya, terlambat menyelesaikan satu laporan audit, wah itu dampaknya bisa kemana-mana ya, bisa kepercayaan klien nanti akan berkurang gitu, karena opininya terlambat, bisa mengganggu jadwal audit yang lain gitu. Jadi dampaknya sangat besar berkaitan dengan bagaimana membangun karakter profesional. Yang ketiga, menurut saya nih buat adik-adik semua, apalagi untuk pengen nanti menjadi profesional, jadi akuntan publik, jangan pernah berhenti belajar. Nah, itu harus belajar secara berkesinambungan. Karena tadi yang disampaikan Bu Floren juga, dunia akuntansi itu dinamikanya tuh berubahnya tuh cepat sekali. Ya, dari standar akuntansi, standar audit, regulasi, belum lagi teknologi, tuntutannya semakin banyak ya. Kalau adik-adik tidak rajin ya, apalagi waduh malas-malasan belajar, itu sangat mempengaruhi kualitas adik-adik semua nanti ke depannya menjadi profesional yang unggul. Itu menurut saya Pak Edi Rahman, semoga membantu jawaban saya. Enggak Bu Yeyen? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Silvi Kasida Arianti, Universitas Jambi. Melihat dari poin kelebihan employee mengenai kepastian tunjangan dan gaji, apakah jalur karir ini tetap menjadi pilihan yang lebih aman di era ketidakpastian ekonomi global saat ini dibandingkan dengan membangun UMKM sendiri? Baik, silakan Ibu. Ini untuk saya ya Bu, kelebihan Betul, Bu, betul. employee Jadi mengenai tiga kepastian. pertanyaan
Mm. masing-masing pemateri 3 pertanyaan, begitu. Kelebihan employee mengenai kepastian tunjangan dan gaji, apakah jawabannya? Nah, ini sekali lagi pilihan ya adik-adik ya. Tadi disampaikan ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalau kita menitik beratkan pada kelebihan employee, sekali lagi mungkin kan setiap personal itu berbeda ya. Jadi kalau melihat ketidakpastian global, saya lebih memilih menjadi employee aja lah, jadi pegawai gitu ya. Apakah itu salah? Tidak gitu, namanya pilihan. Masing-masing mungkin bisa melihat dari karakter ya, dari karakter adik-adik semua, saya lebih suka, saya lebih eh, di zona nyaman deh Bu, saya nggak berani, saya nggak orangnya nggak berani ekspansi, saya nggak berani mengambil resiko gitu ya. Saya di zona nyaman saja, yang penting gajian gitu ya. Kelebihannya di situ di employee itu ya tidak apa-apa, itu memang pilihan karirnya seperti itu. Eh, ya apa? Tergantung sekali lagi tergantung dari masing-masing karakter dari adik-adik semua gitu. Kalau tetap menjadi pilihan yang aman, ya karena eh, kalau kelebihannya employee kan memang penghasilannya tetap, nanti ada kelebihan dan kekurangannya tadi ya, slide yang udah kita sampaikan itu. Oke, eh, mungkin berikutnya Bu Yayan. Iya, baik. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu Arnes, dari Olivia, Universitas Jambi. Izin bertanya, Bu, di era persaingan kerja yang semakin ketat, bagaimana strategi membangun jaringan profesional yang efektif bagi mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja maupun relasi di dunia industri? Oke, izin menjawab Bu Olivia dari Universitas Jambi ya, membangun jejaring nih, jaringan profesional untuk mahasiswa adik-adik yang belum memiliki pengalaman kerja ataupun relasi di dunia industri. Yang paling sederhana ya mulai dari sekarang, adik-adik semua mulai aktif dia ikut seminar, ya, ikut kuliah umum seperti ini, ikut conference-conference gitu ya, yang melibatkan profesi. Ya, jangan hanya pertama mungkin jadi peserta dulu, nanti lama-lama ikut berperan aktif gitu ya, memberanikan diri, misal contoh ini dengan bertanya, nanti berkenalan dengan narasumber, dengan praktisi gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk membangun jejaring gitu ya. Terus perbanyak pengalaman magang, mungkin dari kampus sudah menyediakan magang yang terjadwal oleh kampus. Nah ini saya juga menerima nih beberapa mahasiswa gitu ya secara mandiri. Bu Arnes, saya ini magang udah selesai nih dari kampus, tapi saya merasa kayak masih kurang deh, butuh ilmu, butuh pengalaman secara langsung. Saya magang mandiri. Nah, itu salah satu cara juga tuh adik-adik untuk membangun jejaring. Karena pada saat magang di kantor akuntan publik itu kan juga berinteraksi dengan klien, ketemu dengan klien-klien di kantor akuntan publik. Nah, itu salah satu cara untuk memperluas jejaring gitu. Nah, atau bergabung dengan organisasi profesi, misal dengan IAI, dengan IAPI gitu ya. Itu juga sebagai salah satu cara kita memperluas itu, kenal banyak orang, kenal dengan dosen, kenal dengan praktisi, sesama mahasiswa yang minatnya sama gitu ya. Terus bisa membangun personal branding, misal yang positif ya, yaitu dengan mengikuti mungkin follow akun-akun sosial media yang sifatnya positif untuk mendukung karir adik-adik semua. Terus yang nggak kalah penting ini menjaga hubungan yang baik, gitu ya, berkarakter yang baik, yang attitude-nya baik dengan dosen, dengan kakak-kakak kelas alumni, dengan teman-teman kuliah. Nah, itu menurut saya salah satu hal yang sangat penting untuk adik-adik semua yang mungkin belum berpengalaman kerja, tapi dapat memperluas jejaring gitu. Itu menurut saya Bu Yayan. Baik, ternyata ada tambahan satu pertanyaan, Ibu Bu Ya, Arnes. Ya, ya. silahkan ditampilkan. Ya. Baik, dari Baskoro Hardianto, Universitas Pratiwi. Tadi di awal Ibu membahas mengenai setelah lulus ingin menjadi apa. Sejujurnya saya ingin memiliki cita-cita untuk menjadi seorang akuntan di sebuah perusahaan dan akuntan publik. Karena Ibu sempat menyinggung sedikit tentang AI di awal tadi, saya ingin bilang bahwa belakangan ini saya mulai merasa khawatir karena perkembangan teknologi AI yang semakin pesat.
Saya sering melihat iklan maupun informasi di media sosial yang menunjukkan bahwa penyusunan atau pelaporan keuangan sudah dapat dilakukan dengan bantuan AI. Mulai dari situ muncul kekhawatiran dalam diri saya bahwa di masa depan atau di masa yang akan datang, profesi akuntan itu dapat tergantikan oleh AI. Ini merupakan interpretasi dan kekhawatiran pribadi saya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah di masa depan profesi akuntan masih memiliki prospek yang baik? Lalu keterampilan apa yang sebaiknya mulai saya pelajari agar tetap relevan dan mampu bersaing di era AI? Ya, oke, izin menjawab ya. Pak Baskoro dari Universitas Pertiwi, ini pertanyaannya bagus sekali nih ya. Ya ini kayaknya banyak juga ditanyakan. Ini kira-kira jadi akuntan bu masih menarik nggak ya? Ini kan apa-apa sudah tergantikan dengan AI gitu ya. Nah, menurut saya Pak Baskoro, AI itu tidak akan menggantikan profesi akuntan ya, tidak akan menggantikan profesi akuntan. Tetapi betul, itu akan mengubah cara akuntan itu bekerja, itu ya, otomatisasi, lebih cepat, lebih terbantukan gitu ya. Tapi itu sifatnya hanya menggantikan pekerjaan rutin, dan tapi tidak dapat menggantikan hal-hal yang membutuhkan professional judgment, etika, nanti komunikasi dengan klien, kemampuan mengambil keputusan, itu tidak bisa digantikan oleh AI ya. Jadi seorang akuntan publik itu tidak menjual laporan saja loh ya, tapi kan membangun kepercayaan itu yang dijual ya. Tidak hanya sekedar laporan gitu. Artinya betul AI itu membantu kita akuntan publik untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Tapi apakah menggantikan? Oh tidak bisa digantikan oleh AI ya. Karena ada hal-hal yang sifatnya professional judgment itu dibutuhkan oleh seorang akuntan publik. Gitu. Jadi misal nih hal yang sepele aja ya, misalnya gampang. Oh, ada kasus perusahaan mengakui misalnya ada pendapatan sekian miliar gitu ya. Oh, AI ini dapat membaca nih standar akuntansinya bagaimana, terus definisi pengakuan pendapatan seperti apa, itu bisa kita ini ya tanyakan ke AI itu bisa. Tetapi itu nggak akan bisa tergantikan pada saat bagaimana seorang akuntan publik itu merumuskan satu professional judgment. Itu misal untuk meyakini bahwa pendapatan, misal contoh tadi 5 miliar angkanya gitu ya. Apakah barang itu benar-benar dikirim? Itu kan nggak bisa tuh digantikan oleh AI. Gitu ya, contoh ya. Terus kita lihat lagi apakah risiko dan manfaatnya itu sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Ini contoh yang sederhana, yang paling sederhana. Bagaimana kita memilah pekerjaan akuntan publik, terus dengan hal-hal yang bisa dibantukan melalui AI gitu. Jadi professional judgment itu tidak akan tergantikan oleh AI menurut saya. Itu terus pertanyaannya. Apakah di masa depan profesi akuntan masih memiliki prospek yang baik? Wah, bukan hanya baik saja Pak Baskoro. Kalau tadi kita lihat banyaknya peluang ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat luas. Apalagi tadi Pak Said juga menjelaskan, kita lihat deh porsinya antara permintaan dengan penawaran. Lebih banyak pelaku usaha nih yang minta jasa kita. Tadi hanya 5% kan, berdasarkan SPT aja, dibandingkan dengan saat ini penyedia jasa akuntan publik hanya 1.700 sekian gitu. Wah, itu nggak sangat-sangat jauh jomplang sekali antara penawaran dan permintaan. Nah, itu salah satu indikator bahwa profesi akuntan publik ini memiliki prospek yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat menjanjikan gitu. Terus berikutnya keterampilan apa yang sebaiknya mulai saya pelajari agar tetap relevan dan mampu bersaing di era AI gitu ya. Yang jelas ya itu tadi yang sudah kita tadi beberapa narasumber sampaikan, dengan adanya perubahan era globalisasi memang mau nggak mau harus dinamis, harus adaptif ya. Adaptif seorang akuntan, adik-adik semua terutama ya harus sangat-sangat adaptif menerima adanya perubahan teknologi khususnya ini berkaitan dengan AI. Jadi di era global ini bukan hanya paling pintar nih nanti yang akan bertahan. Menurut saya yang paling adaptif gitu ya, paling adaptif nih menerima ada perubahan, terus yang berintegritas itu nggak kalah penting. Terus yang berikutnya memang harus punya semangat belajar gitu ya. Sepanjang hanya itu harus mau belajar nih, ada perubahan apapun dipelajari jika memang itu betul-betul dampaknya positif untuk menunjang
kompetensi atau kualitas dari adik-adik semua gitu. Itu menurut saya Pak Baskoro gitu, Bu Yeyen. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Eh, ya, untuk sesi kedua, untuk pertanyaan kepada Bapak Said atas tahapan ujian CPA. Pertanyaan pertama dari Gracia Tesalonika Universitas Jambi. Banyak desas-desus di kalangan mahasiswa bahwa ujian sertifikasi akuntan publik itu sangat menantang dan butuh waktu bertahun-tahun untuk lulus. Dari sudut pandang praktisi, subjek atau modul apa yang biasanya paling menjadi tantangan terbesar bagi para pendaftar dan bagaimana tips terbaik untuk menembusnya? Silahkan Pak Said. Oke, baik. Terima kasih, Geisha. Jadi memang ujian sertifikasi akuntan publik itu waktu awal-awal dulu, ya apalagi zaman saya dulu ya, itu susah sekali kita untuk lulus. Nah, sekarang kan zaman udah berkembang banyak, banyak contoh soal IAPI, Dewan Sertifikasi juga menerbitkan nih. Nanti Gracia coba ke toko IAPI official, ada di Shopee. Di situ ada modul-modul. IAPI udah jual nih modul-modul untuk modul dasar dan juga untuk modul profesional. Jadi belajar di sana. Memang paling sulit itu AFP ya, karena kan itu juga nggak diberikan waiver karena itu yang menjadi apa utama dari akuntan publik, bekal utamanya gitu ya, untuk menjadi seorang partner. Jadi yang lainnya itu bisa dipelajari soal-soalnya. Jadi guys, nanti Gracia coba kalau di daerah kita kan nggak tahu nih apa yang akan diuji gitu contohnya misalnya ya. Nah itu bisa tuh nanti lihat di contoh-contoh modul juga contoh-contoh soal yang dikeluarkan. Jadi itu tujuannya juga itu mempercepat, memperbanyak, memperluas informasi mengenai orang untuk bisa lulus CPA. Jadi itu uh, salah satu cara yang dilakukan YAPI untuk sehingga semua orang sampai sekarang zamannya tadi juga bosan Bu Ernest saya terangin mengenai teknologi ya, udah nggak mungkin nih dengan mudah orang sekarang mencapai sesuatu dengan cepat. Nah tinggal kitanya mau berusaha. Nah, salah satu contoh juga IAPI mencoba memberikan modul. Jadi teman-teman di daerah semuanya bisa mendapatkan itu. Apalagi kan juga ditaruh di marketplace ya, yang juga bisa dikirim kapan aja lebih mudah. Mudah-mudahan itu membantu uh, untuk bisa dapat bayangan contoh apa sih, modulnya apa aja sih gitu ya, yang akan diujikan dulu kurikulumnya yang mana aja. Nah itu dapat di sana tuh Grisha ya. Oke, yang kedua, mudah-mudahan membantu ya Grisha. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kairunisa Universitas Jambi. Selamat siang Bapak Said Amru. Perkenalkan saya Kairunisa dari Universitas Jambi. Izin bertanya, pada slide dijelaskan bahwa berdasarkan PP 43 tahun 2025, laporan keuangan hanya boleh disusun oleh individu bersertifikat keahlian seperti CPA. Dengan adanya aturan baru ini, tentu permintaan akan pemegang sertifikasi CPA di industri akan melonjak tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana IAPI merespon lonjakan kebutuhan industri ini agar jumlah kelulusan CPA baru bisa meningkat pesat tanpa mengurangi kualitas dan standar keahlian yang ditetapkan? Terima kasih, Pak. Baik, makasih Hairunisa. Ya, jadi PP 43 tadi yang udah kita bahas tadi, misalkan soal mempunyai kompetensi ya, salah satu dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian. Nah, tadi juga sama dengan pertanyaan Gracia sebelumnya. Ya, itu berusaha. Ini kuliah umum, salah satu cara bagi kita untuk mengenalkan CPA itu ke lebih dini ke mahasiswa. Jadi nggak tamat baru nyari-nyari informasi mengenai CPA gitu. Nah, ini cara kita nih, Indonesia di IAPI, kita mengadakan tiap 2 minggu kuliah umum. Kita cover semua universitas di seluruh Indonesia. Jadi tujuan kita jadi tercapai. Kemudian tadi juga saya jelaskan dalam apa tadi, dalam sesi tadi, kita berusaha membangun TC, center di banyak tempat. Kalau bisa setiap provinsi itu ada. Itu kita akan bekerjasama dengan semua perguruan tinggi
untuk bisa menjangkau teman-teman. Nah, ketiga yang barusan saya terangkan ke Gracia mengenai modul. IAPI juga berusaha mencetak modulnya. Jadi nggak diketahui tuh kurikulumnya apa, kemudian contoh-contoh soalnya bagaimana. Nah, sehingga teman-teman itu jadi dari segi tempat kita sudah bikin sebanyak mungkin, akan kita tingkatkan. Kemudian informasi seperti kuliah umum dan juga iklan dan lainnya dilakukan oleh IAPI. Kemudian juga modul. Nah, itu harapannya ke depan makin mudah, makin banyak orang yang bisa lulus CPA. Jadi itu juga berbarengan. Walaupun kita membuat itu sebelum PP 43 keluar nih Bu ya. Tapi itu sudah sejalan. Jadi kita di IAPI juga berusaha merespons secepatnya untuk teman-teman bisa mengikuti ujian CPA dan mendapat sertifikasi. Tentu kualitas kita bisa kita korbankan. Karena seperti saya terangkan tadi, kita juga mesti tunduk atau comply dengan aturannya IFAC. Jadi kurikulum kita juga merujuk ke standar yang ditetapkan oleh IFAC, IMO-nya ya. Jadi kita tidak akan, makanya kalau tes itu memang sekarang rate-nya masih belum tinggi, dan harapan kita dengan banyak informasi seperti ini, kemudian ada modul yang dibikin oleh tim dari Dewan Sertifikasi, harapannya ke depan success rate-nya untuk lulus itu lebih tinggi. Jadi ya mungkin Bu Anestesa nih yang dosen nih bisa nambah sedikit clue-cluenya nih Bu. Kalau untuk mahasiswa itu latihan soal Bu ya, Iya, untuk harus bisa banyak memahaminya. latihan soal, Pak. Betul, harus banyak latihan soal. Mungkin ada kayak bootcamp gitu-gitu ya, Pak. Nanti Iya bisa ikut betul. itu, ya. Ikut bootcamp juga bisa Lebih gitu intens. ya. Jadi uh, gitu. Jadi karena kebetulan yang bikin soal juga dari profesor-profesor nih Bu Indonesia. Jadi yang bikin soal juga kita usahain dari orang-orang yang independen, yang akan menjamin bahwa kualitas dari soal kita juga bagus gitu, sehingga memenuhi semua persyaratan. Baik, mungkin mudah membantu ke Indonesia. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Naila Mafaza dari UMJ. Berdasarkan data yang Ibu sampaikan, Bapak sampaikan mayoritas. Dua-duanya Bu Anessa juga tadi Iya, minta boleh. ini. Boleh. Mayoritas akuntan publik saat ini berada pada rentang usia 50 sampai 60 tahun. Sedangkan jumlah akuntan publik usia muda relatif lebih sedikit. Menurut Bapak, apakah penyebab utama kondisi tersebut? Mengingat mahasiswa atau fresh graduate seringkali juga kesulitan memperoleh kesempatan magang di KAP. Strategi apa yang dapat kami lakukan agar lebih siap dan memiliki peluang berkarir sebagai akuntan publik? Oke. Nah, ini mungkin saya menyambung dari Bu Ernesta tadi terangin nih. Jadi, pertama memang semangatnya ya. Karena kalau dibilang kesempatan itu kurang enggak. Jadi, mungkin waktu mendaftar di CAP-nya itu diusahakan di waktu di prime time-nya. Jadi jangan nggak daftarnya di saat low season. Tentu mungkin peluang magangnya rendah. Kan gini, hampir semua perusahaan Indonesia itu tahun bukunya itu Januari Desember. Memang ada yang April Maret, ada yang Juli Juni, tapi sedikit. Paling sebagai besar mungkin lebih dari 80% Indonesia itu melakukan pembukuannya di Januari Desember, sehingga masa-masa seperti bulan Juni sampai bulan September itu bukan masa sibuk di kantor akuntan, karena pada masa itu perusahaan sudah selesai di auditnya, ya. Nah, kalau mendaftar magang di masa itu mungkin kesempatannya sedikit, jadi mesti diketahui juga ke waktu-waktu yang tepat kita mendaftar magang. Menurut saya sih harusnya kesempatan magang itu tinggi. Apalagi kan beberapa kantor akuntan itu melakukan kerjasama juga dengan perguruan tinggi, memberikan kesempatan magang kepada teman-teman di adik-adik di perguruan tinggi untuk magang di KAP gitu. Kemudian untuk kenapa usia 50-60 banyak, nah ini akuntan publik itu public trust. Jadi perlu pengalaman. Menjaga public trust itu perlu pengalaman. Nah, tadi kan kita bilang
untuk menjadi akuntan publik syarat awalnya saja sudah dibutuhkan minimum 20 penugasan. Itu kan berarti udah butuh waktu ya, butuh pengalaman. Nah, kemudian eh, sekarang itu jangan sempat puas atau nggak sabar, karena untuk jadi akuntan publik kan perlu waktu, perlu pengalaman, perlu banyak hal yang kita persiapkan. Jadi jangan langsung begitu tamat langsung jadi AP gitu. Itu tidak. Maka tadi umur yang usia di 21 sampai 30 itu sedikit ya, cuma 2 tadi kan ya. Itu karena untuk menjadi akuntan publik terdaftar pun memang butuh waktu. Karena dibutuhkan pengalaman, karena nggak semuanya bisa diajarkan di bangku kuliah, di bangku sekolah. Banyak hal yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian juga tadi juga para narasumber juga menjelaskan mengenai perkembangan, yang juga kita masih adaptif ke perkembangan, sehingga hal-hal kalau dulu mungkin waktu belajar metodologinya berbeda dengan sekarang saat menghadapi di lapangan. Dulu mungkin IT itu nggak terlalu dikonsider waktu kita kuliah sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan audit. Jadi SA 315 mengenai risk assessment itu dulu nggak begitu meminta IT itu dilihat, tapi begitu direvisi tahun 2021 itu perubahan signifikan, karena memang nggak mungkin sekarang bekerja tanpa IT ya. Nah itu contoh perkembangan teknologi juga mempengaruhi kepada standar atau proses bekerjanya kita. Jadi saya tadi sangat mendukung tadi yang disampaikan Bu Anastasia tadi, kalau teman-teman itu harus adaptif dan rajin dan mau bekerja. Nah ini yang mungkin yang tantangan tuh generasi yang sekarang ini Bu Anastasia kurang semangat untuk extra mile, Kurang bekerja struggle. lebih. Iya, kurang. Jadi masih semangat, karena ingat kalau kita bekerja extra mile terutama di kantor-kantor publik, yang mendapat benefit itu siapa? Kita sendiri. Karena banyak kan teman-teman, ilmu itu, pengalaman itu dapatnya kenapa? Di saat dilaksanakan, saat dilakukan. Jadi nggak bisa gitu. Ya. Jadi kalau mau orang yang bekerja ekstra, saya pernah tuh ke tim itu di kantor, wah Pak dia kerjanya sibuk banget, yang si B nggak sibuk. Tapi kan kita gajinya sama Pak, gitu kan ya. Nah jangan dia ke sana, dia lupa kalau bekerja pengalaman itu nggak bisa dibagi ke orang lain, melainkan ke diri kita. Jadi yang mendapat nilai lebih itu ya tadi teman-teman yang kerja ekstra tadi, dia mendapat kemampuan yang lebih daripada orang yang cukup aja gitu. Nah itu mesti dibangun dari sekarang kalau kita memang mau bekerja keras. Karena yang akan mendapatkan akan menyimpan hasilnya di kita juga. Dan tadi diterangin saya ikut networking, tadi terang Bu Cesa tadi ya, banyak hal. Kemudian juga Bu Flores tadi jelasin mengenai adaptif ke teknologi, bahasa tadi Bu Flores ya. Jadi nggak cukup bahasa Inggris saja sekarang. Tadi Bu Flores ingat saya, kalau bisa Mandarin itu lebih nilai tambah gitu. Karena sekarang juga banyak perusahaan yang di kita ekspansinya dari China sana gitu. Jadi teman-teman semua yang menambah ke kapasiti kita itu perlu ditingkatkan. Jadi pertama saya dengan konfirmasi magang itu bukan sulit, sebetulnya enggak. Teman-teman cari informasinya di waktu yang tepat, itu akan mendapatkan magang sebetulnya. Karena kantor akuntan juga memerlukan teman-teman yang lady press itu untuk magang di kantor akuntan publik gitu. Jadi saling butuh di teman-teman, butuh ilmunya, di kantor publik juga butuh teman-teman, karena pekerjaan di kantor akuntan publik itu nggak kayak di perusahaan biasa. Jadi ada saatnya sibuk banget kita butuh banyak orang, saatnya low kita butuh sedikit orang gitu ya. Nah saat sibuk banget itu ya mungkin teman-teman kalau yang magang itu sangat dibutuhkan di KP yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian, mungkin saya takut kepanjangan nanti. Iya, baik. Mungkin sedikit menambahkan untuk soal magang, Pak. Kita dari Ah, Dewan Pengembangan Wilayah ini juga sudah membuka grup-grup juga dengan korda-korda dan para dosen untuk membuka peluang magang mahasiswa-mahasiswanya
Jika memang membutuhkan bisa langsung menghubungi kita untuk kita share ke KAP-KAP yang membutuhkan magang. Tuh. Gitu, Pak. Makasih Bu ya tuh, informasi bagus. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Bu Florencia tentang mengenal profesi perpajakan. Pertanyaan pertama dari Vincentia Grace Flora, Universitas Diponegoro. Selamat siang Ibu Florencia, saya ingin bertanya, jika tujuan utama konsultan pajak adalah membantu klien menyusun strategi perpajakan yang paling efisien sesuai ketentuan hukum, sementara tujuan pemerintah adalah memaksimalkan penerimaan negara, bukankah sejak awal profesi konsultan pajak berada dalam konflik kepentingan? Ketika seorang konsultan berhasil menurunkan beban pajak klien melalui celah regulasi yang masih legal tetapi bertentangan dengan semangat pembentukan undang-undang, apakah keberhasilan tersebut masih dianggap sebagai bentuk profesionalisme atau justru menunjukkan kegagalan sistem perpajakan? Menurut Ibu, di titik mana seorang konsultan pajak seharusnya berhenti membela kepentingan klien dan mulai mengutamakan kepentingan publik serta keadilan pajak? Mengingat tidak ada batas yang benar-benar tegas antara tax planning, aggressive tax planning, dan tax avoidance. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Yayan. Terima kasih kepada Vincentia yang sudah bertanya, dan pertanyaannya ini sangat bagus dan Anda sangat kritis. Saya appreciate sekali. Ya. Saya sebagai partner tax dan audit sekaligus saya juga sebagai pengurus IAPI. Jadi ini adalah yang saya banggakan nih kepada Anda dalam hal bertanya seperti ini. Kenapa? Kita jadi menyadari bahwa profesi konsultan pajak itu bukan berada dalam konflik kepentingan ya antara pemerintah dengan wajib pajak, melainkan kita sebagai konsultan jembatan antara wajib pajak dan regulator ya. Tugas kita apa? Kita membantu klien untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, efisien, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, karena kalau kita ngikutin pemerintah, pasti pemerintah dia kan tujuannya menghimpun penerimaan negara secara optimal, ya, yang menurut pemerintah mau melalui sistem yang adil dan memberikan kepastian hukum. Tetapi kan itu dari sisi mereka. Tapi kalau dari sisi klien, maunya kan yang proper. Jadi kita jembatannya mencari peraturan-peraturan perpajakan, ya, rate tax treaty yang bisa meringankan kewajiban perpajakan perusahaan, namun tidak melanggar. Ya. Lalu tadi ya pertanyaannya mengenai 3 hal. Ya, tax planning itu tadi Anda bertanya ada tax planning, aggressive tax planning, dan tax avoidance. Yang kita memang utamakan adalah tax planning yang wajar, legitimate tax planning. Ini merupakan hak setiap wajib pajak untuk memilih alternatif transaksi yang memang diperbolehkan oleh undang-undang sehingga beban pajaknya menjadi efisien. Ya. Tapi kalau untuk aggressive tax planning, kita harus hati-hati sebagai konsultan. Kenapa? Karena walaupun seolah-olah tidak melanggar peraturan, tetapi kita harus mengecek lagi apakah transaksi tersebut memiliki substansi ekonomi, ya, untuk memperoleh manfaat pajaknya itu tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang. Ya, jadi kita itu perlu mengenali lagi prinsip substance over form, beneficial ownership, dan general anti-avoidance rule. Yang ketiga tadi Anda tanyakan, tax evasions. Nah, ini jelas. Merupakan pelanggaran hukum dan tidak boleh dilakukan ataupun dibantu oleh konsultan pajak. Ya, kenapa? Karena profesionalisme itu bukan artinya membantu klien membayar pajak yang sekecil-kecilnya.
ya. Tetapi sebagai konsultan pajak yang profesional, kita itu mampu memberikan solusi berbasis hukum, memiliki substansi bisnis, dapat dipertanggungjawabkan secara etika, dan memberikan kepastian hukum bagi klien. Jadi kalau kita perlu bilang tidak, kita katakan tidak, jangan, ya, ini bahaya. Jadi kita harus jelas. Kalau kita bilang, oh ya, saya akan carikan lagi ya, nanti saya akan research, kemudian kita akan bersama-sama membahas alternatif-alternatif daripada impact perpajakan suatu transaksi yang dilakukan perusahaan. Untuk pengambilan keputusannya, sekali lagi, bukan Anda, namun perusahaan yang tetap mengambilnya. Ya, jadi kita sebagai konsultan yang pajak yang baik itu, kita itu tidak hanya melindungi kepentingan klien, tetapi juga kita mampu menjaga kredibilitas diri kita, ya, dengan sistem perpajakan Indonesia. Jadi nggak dibilang dia konsultan pajaknya hitam atau putih, tetapi profesional berbasis data, berbasis substance over form, berbasis sistem perpajakan, berbasis undang-undang, ya. Jadi pada akhirnya kita sebagai profesi bukan membantu klien membayar pajak serendah-rendahnya, tetapi membantu klien membayar pajak yang benar, tidak kurang, tidak lebih, sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, jadi kalaupun itu kita lakukan ini loh efisien, misalkan tax treaty kita kuasai, tentu itu mengurangi withhold atau kita menghitung pajak perusahaan, bukan berarti kita menghemat, tetapi itu ada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya kita membantu perusahaan menyiapkan Tipidok untuk mencapai AMSLENG, itu pun sesuai dengan kajian-kajian data yang ada. Comparable company yang kita cari, lalu pertimbangan-pertimbangan transaksi, kita punya professional judgment kalau ternyata itu tidak AMSLENG, kenapa? Lakukan menjadi AMSLENG-nya bagaimana? Itu semua kita lakukan dengan proper, ya. Terima kasih. Apakah cukup jelas? Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Putri Rahma, Universitas Jambi. Siang Ibu, saya Putri Rahma dari Universitas Jambi ingin bertanya, dengan adanya perubahan peraturan perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan, sertifikasi apa yang paling disarankan bagi lulusan baru yang ingin berkarir di bidang pajak? Apakah cukup mengikuti brevet A dan B atau sebaiknya langsung mempersiapkan diri untuk ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP? Terima kasih ya Putri atas pertanyaannya. Yang mungkin pertanyaan ini juga ingin aspirasinya ini dari teman-teman semuanya yang berminat di bidang perpajakan. Yang jawabannya ingin kalian tahu dari saya apa sih sebenarnya supaya kita bisa berkarir ya dengan baik. Ya, kalau dari saya akan menyarankan ikuti aja brevet A, B, dan ada lagi satu lagi, ada brevet C. Ya, jadi jika kalian ingin memahami brevet A itu apa sih, yaitu kalian tuh pahami tentang basis perorangan orang pribadi. Ya, lalu sesudah itu brevet B itu tentang badan. Ini kurang lebih ya makronya yang saya kasih highlight. Kalau C itu Anda mempelajari juga bagaimana teks internasional, ya, transaksi-transaksi dengan salah satunya permanent establishment, BUT di Indonesia, PMA. Nah itu pasti yang perlu adalah izin internasional karena untuk menjadi seorang konsultan pajak itu kan kita perlu izin yang
diikuti oleh kalian apabila sudah memahami brevet A, B, dan C, lalu mengikuti izin yang diuji oleh dari DJP. Itu adalah kriteria bersertifikasi konsultan pajak A, bersertifikasi konsultan pajak B, bersertifikasi konsultan pajak C. Bagaimana mencapai itu? Tadi Anda sudah belajar. Sesudah belajar, perbanyak pengalaman praktek, ini paling penting. Ya, bekerjalah di KAP, kantor konsultan pajak, atau perusahaan agar terbiasa menangani kasus yang nyata. Ya, dan jangan lupa, karena di era digital ini, kuasai juga sistem seperti Cortex DJP, ya. Bagaimana kita menggunakan atau kita membuat e-faktur, e-bukot, ya. Lalu bagaimana kita mengolah data menggunakan Excel, belajar Microsoft Power, Gemini, ChatGPT dengan proper, dengan baik. Tidak semata-mata Anda mengandalkan AI, tetapi jawaban AI pun Anda mampu menganalisa, ya, mengkritisasi, lalu mengecek kembali, jangan lupa, dengan undang-undang yang sebenarnya, peraturan yang sebenarnya. Karena sekali lagi, AI bisa salah. Manusia yang mempunyai professional judgment, analisa berpikir, etika, moral hazard, ya, itu semua ada di manusia, bukan di AI. Jadi kita nggak bisa nyalain AI. AI itu saya cari dari dia. Tidak bisa. Tanggung jawab moral tetap ada pada kita. Ya. Jadi kalau saran saya, sesudah memiliki dasar ilmu basis yang tadi Anda belajar brevet A, brevet B, brevet C, peraturan perpajakan, Anda kuasai, Anda sudah praktek, dan Anda merasa, oh ya, saya siap. Barulah mempersiapkan OSKP. Ya, karena sertifikasi OSKP ini tuh cukup sulit dan berbayar. Jadi kalau Anda punya pengalaman praktek, jadi Anda lebih gampang memahami soal-soal dan menjawabnya. Ya, kembangkan pula cara Anda bekerja sama, berempati terhadap teman-teman mulainya, ya, terhadap lingkungan. Karena dari situlah kita itu akan meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, membangun integritas diri sendiri, dan kemauan terus belajar serta mau memecahkan masalah. Ya, tidak menyalahkan siapa-siapa. Fokus aja pada pemecahan masalahnya. Ya. Jadi itu membentuk kalian menjadi profesional pajak yang berbudi, baik, berpengetahuan dalam segi peraturan, undang-undang, juga mempunyai pengetahuan teknologi, sehingga memudahkan kalian itu menghitung, mengolah data, tapi mampu bersikap pertimbangan yang logis, profesional etika yang baik, dan memberikan solusi kepada wajib pajak dengan menjadi orang yang mempunyai nilai. Seperti itu. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya, kita belajar brevet A, B, C, pengalaman kerja, lalu USKP. Lalu terus-menerus mengikuti perkembangan regulasi, ngikutin seminar, jangan berhenti belajar, digitalisasi sistem juga, Cortex, AI, ya ada Microsoft Power, lalu ada apa cloud, ya, itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri, spesifikasi sendiri-sendiri. Saat ini karena waktu saya nggak bisa jelasin lebih banyak tentang AI, jadi saya lanjutin dulu yang lain. Iya. Mudah-mudahan ini menambah motivasi yang saya harapkan dari teman-teman semua di sini. Oke. Iya,
Baik, pertanyaan terakhir Ibu dari Irfan Saputra dari Universitas Jambi. Pertanyaannya, bagaimana konsultan atau profesi di bidang pajak menyeimbangkan kode etik profesi untuk membela kepentingan klien tanpa harus melanggar prinsip keadilan sosial yang ditegakkan oleh DJP? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih ya, Irfan, atas pertanyaannya. Ya, bagaimana ya kita membela kepentingan klien tanpa harus melanggar prinsip keadilan sosial yang ditegakkan DJP? Jadi kita harus tahu ya, kita membela kepentingan klien bukan berarti kita membenarkan, mengikuti semua keinginan klien. Tidak begitu. Ya, klien tuh maunya kalau bisa bayar pajak sekecil-kecilnya. Kalau bisa nggak bayar, tapi dapat fasilitas. Maunya. Tapi nggak begitu kan? Kita ada peraturan perpajakan, ya, ada undang-undang pajak. Ya, jadi tugas kita apa? Kita membela hak klien ya dengan basis ketentuan peraturan perpajakan. Jadi kalau pemeriksa pajak bikin koreksi fiskal yang tidak sesuai dengan kegiatan perusahaan atau transaksi perusahaan, ya kita jelaskan, kita bela dengan pasal ini, PMK ini, undang-undang ini, semua dari sisi peraturan kita harus jadikan itu sebagai argumen. Itu tidak akan ditolak oleh mereka. Kenapa? Karena mereka juga cara berpikirnya seperti itu. Itulah yang kita harus pupuk sebagai mahasiswa. Kita pegang prinsip integritas. Ya, kita belajar yang baik. Ya, latihan soal. Kita kalau menjawab pertanyaan dari dosen, dari teman, ya kita menggunakan tata cara komunikasi behave yang baik, itu akan melatih kalian menjadi seseorang yang memiliki integritas, objektivitas. Ya, lalu kalau kalian belajar bagaimana menjawab segala sesuatu itu berdasarkan peraturan, guideline, kode etik, itu membentuk kompetensi profesional. Dan jangan lupa, kita itu juga harus punya kejujuran dan memegang kerahasiaan klien. Yang nggak boleh misalkan klien lagi lakukan restrukturisasi atau lakukan suatu corporate structure dari perusahaan. Terus dia TBK, terus bilang sama teman atau apa, rahasia ini. No, cannot, nggak boleh. Ya. Jadi kita benar-benar harus berusaha independen. Kita menghormati DJP sebagai otoritas pajak, menghormati juga klien sebagai pemilik perusahaan. Ya. Kalau ada perbedaan penafsiran, penyelesaiannya itu adalah melakukan mekanisme yang telah diatur. Ya. Seperti kita kalau ada SP2DK, penyelesaiannya kan dengan AR. Kita menjawab itu dengan evidence, data-data, peraturan, penjelasan, ya. Lalu dengan pemeriksa pajak, waktu keberatan, banding, dan menjawab surat pada waktu peninjauan kembali, ya. Jadi sekali lagi, yang kita perjuangkan adalah hak hukum klien yang tidak bertentangan dengan hukum, ya. Jadi bukan cuma sekedar klien, itu kita harus bela karena dia yang bayar, tetapi membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, adil, dan sesuai peraturan. Dan prinsip best practice kita, yaitu kita itu, ya kita memberitahu kepada klien yang terbaik seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hal yang melanggar, nanti impact-nya bakal ketahuan lagi. Percuma gitu loh. Ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat berguna buat kalian. Makasih.
Terima kasih Ibu. Dari tadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya sudah selesai sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan, mohon untuk para narasumber memberikan masing-masing closing statement ya. Silahkan dimulai dari Ibu Arnes. Ya, closing statement dari saya buat adik-adik semua, semangat terus belajar gitu ya. Profesi akuntan publik itu profesi yang sangat menjanjikan, jasanya sangat luas, tidak hanya sekedar menyusun laporan keuangan, dan peluangnya juga sangat besar untuk adik-adik semua. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Said, silahkan. Mic-nya belum nyala Pak, mohon maaf. Lanjutkan yang dari Bu Anes tadi, karena peluangnya sangat besar, kesempatan besar, sehingga kita mengkaris teman-teman semua untuk memanfaatkan sebesar-besar kesempatan itu menjadi CPA. Karena itu salah satu jalur paling bagus untuk berkembang lebih cepat sebagai akuntan. Baik, terima kasih. Silakan Bu Florence. Saya sangat berterima kasih ya tadi semuanya atas pertanyaan-pertanyaan dan antusiasme dari teman-teman semua. Pertanyaannya sangat berkualitas dan saya berharap diskusi ini itu memberikan gambaran bahwa profesi akuntan dan konsultan pajak profesi yang sangat dibutuhkan bahkan di era AI dan digitalisasi ini. Bukan berarti kita itu menjadi terpuruk, tetapi kita semakin diperlukan karena di sanalah kita ada profesionalisme judgment kita, kemampuan kita berkomunikasi dan negosiasi dengan para pihak, dan kemampuan analytical, berpikir kritis, itu tidak tergantikan oleh AI. Ya, AI itu justru membantu kita dalam menghitung, dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berulang, administration work. Dan jangan lupa, bagi kalian mahasiswa, paling penting adalah ketelitian. Ketelitian lalu cross check again. Ya. Kenapa? Karena pada waktu kalian misalnya bekerja, kesalahan itu jangan khawatir kalian lakukan, tetapi jangan sampai kesalahan itu karena salah tidak teliti. Menghitung salah, menginput ada salah. No, no way. Don't do that. Ya. Teruslah belajar, jangan takut menghadapi perubahan, kuasai teknologi, pahami regulasi, dan yang terpenting menjaga etika profesi. Karena reputasi seorang profesional dibangun bukan hanya apa yang dia ketahui, tetapi juga dari karakter dan integritas yang dia pegang. Semoga suatu hari nanti kita dapat bertemu kembali, kalian dapat magang di tempat kami. Saya ada di KAP Kanaka Pura di Reja Suhartono. Boleh dicatat email saya florencia_unita@nexia.id. Apabila Anda ingin magang suatu hari, kalian bisa mengirimkan CV. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada IAPI, CPA Indonesia, Universitas Jambi, dan seluruh perguruan tinggi yang hadir, para dosen, dan seluruh peserta atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sharing pada hari ini. Selamat belajar, selamat berkarya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmat, kesehatan, keberhasilan, berkat bagi kita semua. Dan perlindungan kepada Indonesia. Terima kasih, selamat Amin. siang. Terima kasih Ibu. Rekan-rekan sekalian, berakhir sudah sesi pemaparan materi yang sangat komprehensif hari ini. Kita telah membedah peluang karir, mendalami seluk-beluk perpajakan KAP, hingga strategi meraih CPA. Besar harapan kami, materi yang disampaikan oleh Ibu Arnestesia, Bapak Said Amru, dan Ibu Florencia dapat menjadi bekal berharga bagi perjalanan profesional Anda ke depan. Terima kasih atas perhatian luar biasa yang Anda berikan. Saya Yeyen Eka Kristina Sari, mohon pamit undur diri.
Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC. Silahkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yayan Eka Kristina Sari yang telah memandu kuliah umum pada hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya menginformasikan kembali tautan evaluasi dan syarat mendapatkan sertifikat pada kuliah umum ini. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dengan minimal 50% dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai. Materi, evaluasi, dan kuesioner dapat dilihat melalui tautan yang terlampir di layar Bapak Ibu setelah kuliah umum berakhir. Tautan tersebut berlaku sampai dengan hari Senin 27 Juli 2026. E-sertifikat akan disampaikan ke masing-masing peserta paling cepat 14 hari kerja setelah acara selesai melalui email yang sudah didaftarkan di G-Form pendaftaran kuliah umum. Sebelum kami mengakhiri acara hari ini, izinkan saya untuk mengumumkan 3 orang beruntung yang mendapatkan voucher IAP. Voucher pertama, CPA Indonesia Academy diberikan kepada atas nama Edi Rahman dari P2AK UMI Ang Makassar. Cashback 50% ujian sertifikasi tingkat dasar diberikan kepada atas nama Khairunisa dari Universitas Jambi. Dan voucher brevet AB IAP senilai Rp1.000.000 diberikan kepada Vincentia Grace Flora PT Universitas Diponegoro. Bagi nama-nama yang telah disebutkan, silakan menghubungi panitia melalui WhatsApp ke nomor 0851 7511 0354. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengikuti kuliah umum ini, silakan hubungi customer service IAP melalui WhatsApp ke 0851 7511 0354 atau melalui email pengwil@iap.or.id dengan subjek kuliah umum Vol 14. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk mengakhiri kuliah umum pada hari ini. Kami selaku penyelenggara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kuliah umum hari ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.